Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Isti Rahmawati dari kelas MPI 3A akan memaparkan materi dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Najib Mubarok dengan tema jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi atau lanskap aplikasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi dalam mendukung proses bisnis. Ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem informasi dan komputer sistem TIK dan proses bisnis. Sistem informasi yang berbeda dari sistem TIK. Dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti memiliki komponen TIK. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis. Selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan, jenis-jenis sistem informasi dibagi menjadi 5 bagian atau 5 jenis. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Yang keempat, sistem informasi SDA atau sumber daya manusia. Yang kelima, sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi. Contohnya di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan, dari data keuangan organisasi tersebut dibuat dari sistem informasi akuntansi. Untuk sistem buku besarnya, untuk laporan keuangannya. Adapun fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan antara lain: 1. Berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi dalam organisasi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, berfungsi melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Yang keempat, subsistem sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi ini terdiri dari 2 subsistem. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem ini guna mendukung proses operasi bisnis harian. Yang kedua, sistem buku besar atau pelaporan keuangan. Buku ini guna menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba, rugi, neraca, arus kas, dan pengembalian pajak. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi memiliki manfaat. Yang pertama, bermanfaat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada follow klien secara efisien dan efektif. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan pada organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perusahaan atau organisasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Yang kelima, meningkatkan sharing. Yang keenam, menambah efisiensi kerja anggota pada bagian keuangan. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi ini guna mendukung bagian keuangan dalam pengambilan keputusan yang mengangkut persoalan keuangan sekolah dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam lingkungan sekolah. Misalnya ringkasan arus kas, informasi pembayaran dalam sekolah.
Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan perusahaan tersebut. Informasi yang diberikan disajikan dalam berbentuk laporan. Laporan ini bersifat khusus atau laporan periodik, laporan dari simulasi matematika, atau saran dari sistem pakar komunikasi elektronik. Yang selanjutnya, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dalam pembayaran dan pembelian inventaris sekolah dan alat-alat tulis sekolah. Sistem informasi manufaktur ini khususnya digunakan dalam lingkungan sekolah. Sistem informasi manufaktur merupakan subset dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi untuk digunakan dalam memecahkan masalah manufaktur. Sistem informasi manufaktur ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Manajer dalam area manufaktur menggunakan komputer sebagai komponen sistem fisik maupun sistem informasi konseptual. Manajer pada area manufaktur menggunakan komputer dalam sistem produk fisik untuk aplikasi seperti komputer aided manufacturing dan komputer aided design. Sistem informasi manufaktur itu memiliki proses sebagai berikut. Yang pertama, proses perencanaan sumber manufaktur adalah mengintegrasikan semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material. Ada juga manfaat perencanaan sumber manufaktur. Yang pertama, bermanfaat untuk penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Yang kedua, perencanaan prioritas yang lebih baik. Yang ketiga, pelayanan pelanggan yang meningkat. Yang keempat, semangat pekerja yang meningkat. Yang terakhir, informasi manajemen yang lebih baik. Yang kedua yaitu just in time atau bisa disingkat JIT, yaitu proses untuk menjaga arus material ke pabrik hingga minimum dengan menjadwalkan agar tiba di stasiun kerja tepat waktu. Di dalam JIT ini juga terdapat dua proses, yaitu subsistem input manufaktur, yang kedua subsistem output manufaktur. Subsistem informasi input manufaktur itu terdiri dari sistem yang akuntansi, sistem rekayasa industri, dan sistem intelijen manufaktur. Sistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi manufaktur. Terminal ditempatkan di seluruh pabrik untuk mencatat kegiatan pekerja manufaktur dan sumber daya mesin ketika bahan baku diubah menjadi produk akhir. Yang selanjutnya, subsistem rekayasa produksi industri menyediakan data dan informasi yang menjelaskan operasi manufaktur internal dari industrial engineer yang mempelajari proses produksi agar menjadi lebih efisien, yaitu dengan merancang sistem produksi fisik dengan menentukan lokasi pabrik, cara mengatur jalur produksi, dan urutan proses yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, subsistem intelijen manufaktur, yaitu menyediakan data dan informasi mengenai pemasok dan serikat buruh yang dikumpulkan melalui penelitian khusus dan pertemuan pribadi. Selanjutnya, proses subsistem output in manufaktur terdiri dari subsistem produksi, subsistem persediaan, dan subsistem kualitas. Subsistem produksi guna mengukur proses produksi dalam hal waktu dengan menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Yang kedua, subsistem persediaan, yaitu
guna mengukur volume kegiatan produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah menjadi bahan dalam proses dan akhir barang jadi. Yang ketiga, subsistem kualitas. Guna mengukur kualitas bahan saat bahan terbuat diukur mutu atau kualitas dimulai saat diterima dari pemasok, berbagai titik dalam proses produksi dan bahan jadi sebelum meningkatkan pabrik. Yang terakhir, subsistem biaya, mengukur biaya yang terjadi dalam proses produksi. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem ini adalah sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia. Fungsi personalia itu fungsi yang berhubungan atau berkaitan dengan manusia. Misalnya berisi dengan informasi gaji pada sebuah perusahaan. Hubungan antara teknologi dan sumber daya manusia sangat erat kaitannya. Dengan berkembangnya teknologi, maka akan mengefisiensikan tenaga manusia dalam proses operasi suatu perusahaan. Hal ini harus ada sinkronisasi antara tenaga kerja manusia dengan perkembangan teknologi supaya peran tenaga manusia tidak tergantikan oleh teknologi yang ada. Masuknya teknologi yang ada, SDA itu tidak tergantikan dengan teknologi saat ini, contohnya mesin atau robot. Melihat hal tersebut, harus adanya peningkatan kualitas pada karyawan dalam bekerja, yaitu mampu berinovasi dan berkreasi dalam pekerjaannya, agar sumber daya manusia tidak tergantikan oleh teknologi yang semakin canggih dan berkembang pada era globalisasi ini. Unit sumber daya manusia, yaitu bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM atau Departemen Sumber Daya Manusia, dalam bahasa Inggris disebut HRD. Departemen Sumber Daya Manusia ini memiliki peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab, yaitu yang pertama, rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen ini bisa disebut juga sebagai seleksi tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi karyawan. Yang keempat, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Yang kelima, jenjang karir. Aktivitas bisnis dalam suatu perusahaan digerakkan oleh tenaga kerja yang memiliki pemahaman terhadap pengelolaan bisnis tersebut. Sumber daya alam dalam hal ini, sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga kerja menjadi syarat utama dalam pengoperasian perusahaan. Pengolahan SDM yang tepat menjadi bagian yang sangat penting, karena apabila proses perekrutan tenaga kerja dilakukan tidak tepat, maka di kemudian hari akan menjadi masalah tersendiri bagi perusahaan. Contohnya penurunan kualitas barang dalam produksi perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi. Manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi. Biasanya sistem informasi digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomatis atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksklusif.
Di samping itu ada juga tujuan umum dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang digunakan di dalam penghitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen tersebut. Yang kedua, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan pada proses di dalam sistem manajemen perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lain perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Atau informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Proses informasi manajemen terdiri dari proses manajemen, perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan. Ada juga bagian sistem informasi manajemen yang merupakan kumpulan-kumpulan dari sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, yaitu untuk menyediakan informasi dan transaksi keuangan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran atau marketing untuk menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan sebagian hubungan dengan pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi manajemen persediaan. Yang keempat, sistem informasi personalia. Yang kelima, sistem informasi distribusi. Yang keenam, sistem informasi pembelian. Yang ketujuh, sistem informasi kekayaan atau aset. Yang kedelapan, sistem informasi analisis kredit. Yang kesembilan, sistem informasi penelitian dan pengembangan. Yang ke-10, sistem informasi analisis software atau perangkat lunak. Yang ke-11, sistem informasi teknik. Yang ke-12, sistem informasi hospital. Sistem-sistem informasi yang telah saya sebutkan tadi itu sistem informasi yang merupakan bagian dari sistem manajemen. Kesimpulannya, bahwa sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam pengertian ini, istilah yang digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi TIK, tapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi dalam mendukung proses bisnis dalam suatu perusahaan. Dan menurut Departemen Pendidikan, tadi sudah saya paparkan bahwa jenis-jenis sistem informasi itu terdiri dari lima jenis. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Yang keempat, sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi itu terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik dalam sistem informasi. Baik, cukup sekian pemaparan materi tentang jenis-jenis sistem informasi dari saya. Masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya atas nama Isti Rahmawati, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.